seperti itu. Nah, ini saya perjelaskan sedikit lagi yang sangat penting. Jadi kita nggak salah-salah untuk membuat surat. Ini isinya apa, ngoten kan? Ya. Maksudnya apa, yang di tengah ini apa, ngoten kan. Jadi ini saya perjelas sedikit. Mungkin ya nanti ada contoh suratnya yang saya kirim. Nanti kalau iling. Amin. Jadi yang atas ini namanya kop surat. Yang di bawah ini namanya kepala surat. Nah, ini kelihatan nggih? Ada panah-panah ini nggih? Yang atas itu namanya kop surat. Jadi di surat Ibnu, JBP, semua itu pasti ada yang namanya kop surat untuk identitas kita juga. Jadi kita nggak salah-salahan buat tiba-tiba buat surat. Ya beda kalau surat izin nggak masuk sekolah. Yang kan ketika sekolah buat sendiri, nah itu kan bentuk surat tulisan dewe kan, beda. Itu ini surat resmi juga, resmi dari lembaga, dari organisasi. Jadi ada logo organisasi kita, ya JBP, Ibnu maupun JBP, KPP dan yang lainnya juga. Yang di bawahnya ini, di bawah surat itu namanya kepala surat, yaitu yang terdiri dari nomor surat, lampiran sama hal. Hal itu apa? Ini untuk surat umum ya, yang ada gininya itu. Yaitu permohonan, contoh hal ini surat undangan, surat izin tempat, surat dispensasi. Okay. Terus di bawahnya lagi itu ada yang namanya alamat. Alamat tujuan. Contoh mau ngirim surat neng ketua PC IPPNU. Ya itu di bawahnya ditulisi yang terhormat. Di bawahnya PC Ibnu ketua PC IPPNU atau PC IPPNU Kota Pasuruan. Terus ini pembukaan yaitu diawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama Bismillahirrahmanirrahim. Terus di bawahnya lagi ini namanya isi surat, yaitu yang pertama kayak isi surat itu dari salam silaturahmi kita sampaikan. Nah, terus sehubungan dengan kegiatan ini akan diadakan contoh bukber bersama JPP KPP Sekota Pasuruan yang akan dilaksanakan pada tanggal bla 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 bla. Terus setelah isi surat itu ada yang namanya penutup. Nah, itu salam biasanya. Tapi sebelum ada yang namanya demikian surat ini kita sampaikan atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih. Terus bawah itu pasti tertulis wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu namanya penutup. Pembuka assalamualaikum, penutupnya wallahul muwaffiq sama assalamualaikum. Sanes sadaqallahul adzim nggih, sanes ngoten. Terus di bawahnya penutup itu ada tanggal. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi tanggal yang di bawah itu enggak disingkat, tapi diperjelas malahan. Yaitu 16 Juli. Jadi bukan 16 angka Romawi sanes. Jadi 16 Juli. Ya, saya zoom ya. Kelihatan nggih? Nah, itu. Surabaya 16 Juli 2024. M itu Masehi. Nah, itu Hijriah. Nanti kalau untuk Hijriah itu biasanya saya lihat di Google atau lihat di aplikasi NU. Nah, itu nanti ada. Terus di bawah ini ada yang namanya pengiriman dan tanda tangan, yaitu contoh yang di bawah tangan ini Dewan Koordinasi Wilayah. Kalau dari cabang jadi Dewan Koordinasi Cabang. Kalau ini untuk bukan surat bersama ya, tapi kalau untuk surat bersama yaitu kalau dari pembangunan terus sama KPP terus Ibnu IPPNU seperti itu biasanya. Terus sebelah kiri komandan, sebelah kanan divisi administrasi, bawahnya ketua Ibnu. Nah, di bawah ini ada tembusan jika diperlukan. Contoh tembusan PC Ibnu IPPNU Kota Pasuruan. Nah, itu. Jadi kita ada
tembusan juga dari kita nggak salah-salah kalau buat surat, jadi ada tembusannya. Nah ini akhir tamat, bisa diisi oleh Mas Arya nanti ya. Mungkin dari berapa setnya sudah ditanyakan, ada yang kurang jelas mungkin nanti bisa saya jelaskan ya. Dan oke Mas, ya dan Tes. oke, Mulai nggak Mas? boten. Oke. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan terkait yang pertama yaitu tembusan. Kapan tembusan itu ditambahkan atau diperlukan? Yang kedua yakni footer. Apakah di surat CBP KPP itu tidak ada footer? Kalau di surat Apa Mas? Ibnu footer. Puter. Setahu saya itu kalau di surat Ibnu IPPNU itu ada footer. Footernya itu di bawah sendiri, yakni tulisannya itu belajar, berjuang, bertakwa. Nah itu kalau di surat CBP KPP apakah tidak ada? Boten. Jadi ada dua pertanyaan ya. Tembusan itu kapan kita diperlukan? Itu jika diperlukan, contoh tembusan dari kecamatan, kelurahan itu bisa diisi di situ. Tapi yang saya buat itu biasanya dari tembusan Ibnu, PJ Ibnu PBNU Kota Pasuruan itu. Terus kalau untuk yang apa berjuang belajar bertakwa itu ya. Belajar berjuang bertakwa nggih, ngoten nggih. Nah, kan kalau untuk yang di CBP ini masih belum ada pembaruan. Ini yang saya ambil. Jadi masih belum ada. Nggak ada tulisan kayak punyanya suratnya Ibnu. Kan kalau suratnya Ibnu yang IPPNU itu yang terbaru kan di bawahnya kan ada apa namanya itu belajar, berjuang, bertakwa. Ngoten nggih. Kalau untuk dari CBP itu nggak ada Mas Ian. Masih nggak ada dan. Izin Kalau bertanya, izin bertanya. hmm, Eh, di surat CBP, oh semua surat sih. Apakah ada ketentuan untuk ukuran font? nah itu lihat screenshot mau rek. Ada ukuran fontnya. Ada dan cuman ini saya belum tak screenshot jadi tak saya masukkan. Ntar saya matikan ya, saya mati. Ya bicara ya. Saya ambilkan. Sama nama fontnya ya. Tuh ada nama fontnya itu Arial itu dan nama fontnya ada dan namanya font Arial. Kan kalau yang dari Ibnu itu yang saya dengar itu ada sendiri khusus. Nah saya dikasih sama Mas Arya. Saya lihat ya surat. Untuk nama fontnya Arial dan Ifni Arial. Arealnya yang tebal apa yang biasa nggih? Arial biasa, font Arial ini ya, Arial. Nggih, siap, siap. Jadi kan di sini ada Arial Black, ada Arial Naro, Arial Ron MT Blood. Nah itu pilih yang Arial biasa, yang tulisannya hanya Arial saja. Kalau untuk ukuran surat ini lupa belum saya screenshot nih dan di mana ya? Tak taruh mana mau? Pilih keren. Pindahan data. Oke, ini pindahan data. Oke.
Aku nang kamar mah. Oh, nggak tahu corek. Bentar, saya carikan. Lupa rek. Apa? Oh ya, ini saya cari. Untuk ukuran font yang di dalam isi surat itu ukurannya 12. Nah, itu menyesuaikan biasanya Nan. Menyesuaikan. Jadi kita dikirimi file mentahan itu. Jadi kita tinggal ganti-ganti saja. Soalnya saya dapat turunan gitu loh. Jadi surat turunan jadi kita tinggal mengganti-ganti saja. Jadi kita dipermudah. Di lampirannya itu berapa maksudnya? Bukan yang isi, atasnya. Le apa? Kayak ini surat pemberitahuan ya? Ya, yang di atas sendiri kan untuk kop surat kan nggih. Bukan pemberitahuannya. Pemberitahuan. Pemberitahuan yang mana, Nen? Yang untuk nomor lampiran itu dan nomor lampiran terus sama hal perihal itu Nen. Ya. Ya. Mungkin 12 untuk ya. yang Jin dan Farid, untuk yang nggak bertanya mungkin bisa dimatikan dulu audionya. Iki masani. Anu, dan dimutasi. Sudah. Jadi kalau yang saya tangkap itu menyesuaikan dan jadi kita dikirimin dan kalau untuk isinya itu 12. Pertanyaan udah habis nggak? Terima kasih. Tidak usah takut Mas Arya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Mas, bentar. Alhamdulillah. Ayo bantu Mas. Ayo Ben, kenapa Ben?
Nggih. Saya Pak Sek. Izin bertanya lagi, apakah boleh? Dan Farid. Ada. Tanya apa? Bila lampirannya satu lembar, itu ditulis angka 1 apa seret gitu? Satu lampiran, satu dan. Itu yang saya bertanya ketika saya kirim surat ke Dan Robi. Jadi kalau seandainya ada lembar lagi itu tulis 2. Jadi kalau seandainya 1, contoh ya itu 1 tok, ngoten. 1 lembar. Itu yang saya pernah dikomeni iki salah iki ngoten. Jadi kalau seandainya 1 lembar itu lampir lam itu ditulis 1. Jadi sanes red nggih. 1. Itu saya dari si administrasi yang tahun kemarin. Mungkin belum dijelaskan mengenai apa ya? Kayak contoh sekarang tanggal 2 Desember. Dalam kalender itu kan termasuk apa gitu. Itu Apa kan nih? Hijriah tadi gitu loh. Nggih. Hijriah, mungkin ada yang belum paham lainnya. Jadi bisa dijelaskan, Mas. Gimana? Oh, jadi surat yang di bawah itu tah? Yang di bawah. Ya. Sebentar. Ini nggih. Yang di bawah ini ya. Ini nggih nani nggih. Nah, nggih. Nah, itu sesuai dengan tanggal pembuatan surat kita nan. Contoh kita buat tanggal sekarang nggih. Tanggal sekarang itu tanggal 2 bulannya Desember tahunnya 2024. Untuk yang 2024 itu namanya Masehi. Jadi singkatannya M. Jadi sana ditulis Masehi, sana tapi M. Jadi bawahnya itu sesuai dengan tanggal sekarang nggih. Tanggal sekarang itu hijriahnya kalau di Al-Qur'an ini yang saya lihat sekarang itu bulan hijriahnya itu 1 Jumadil Akhir. Tahunnya 1446 Hijriah, ngoten. Ndelok iki kene rek. Jadi rek salah iki. Nggih. Terus Penjelas. ini contoh kalau ini tembusan. Nah, ini tembusan Ketua PJ Ibnu se-Jawa Timur, ngoten. Astagfirullahaladzim. Allah. Nah, itu contoh tembusan ya. Tulisan tembusan. Nggih, sudah jelas. Jadi ini gak ada pertanyaan lagi ya karena sesi pertanyaan udah habis. Mungkin yang masih belum paham bisa ditanyakan. Sudah habis. Ano. Mungkin dari saya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan kata nggih, ngapunten. Karena manusia tempatnya salah, yang benar hanya perempuan jari ini. Aku lanang soalnya. Baik, saya ambil alih lagi. Terima kasih untuk materi yang baru saja menyampaikan ilmu yang Bermanfaat. bagi kita semua, terutama di bidang administrasi. Langsung saja, biar tidak terlalu malam, kita masuk ke materi selanjutnya, yakni materi KPP yang disampaikan oleh Komandan Sakinah. Untuk waktu dan tempat, dipersilahkan. Allahumma sholli ala Assalamualaikum. sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Suaraku masuk ya, terdengar kan yo? Masuk dan 11 dan. Masuk.
Share itu dong, mateni dong, Rit. Oh iya, mohon Apa tuh maaf. share itu? Sik. Oke. Dengar jelas ya suaranya ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Memang ada perbedaan antara surat menyurat antara CBP dan KPP yang memang lembaganya itu kan beda. Kita langsung aja ke kop surat. Aku langsung aja wis ya. Lah, kalau misalnya di LKPP, nah, dia menggunakan jenis surat F4. Formatnya untuk kop itu ada di sini, di mana lembaga logo itu ada di sebelah kiri, ya kan? Terus untuk format Dewan Koordinasi ini, dia menggunakan format font Garamond, ukurannya 16. Nah, terus untuk alamat dari PC, ini alamat dari PCNU ya. Alamat dari Sekretariat IPPNU. Untuk telepon ini dia menggunakan telepon dari sekretaris. Nah, untuk nomor surat sendiri, Anda ini termasuk ke nomor surat yang keluar. Nomor surat yang keluar. Terus ini termasuk ke tingkatan. Kalau misalnya DKC, kalau misalnya DKAC. Lah karena ini termasuk ke DKKS atau Dewan Koordinasi Komisariat Sekolah. Kemudian ini ada kode. Lah, kode ini tuh kan kalau misalnya di CBP itu kan ada internal, eksternal. Kalau di KPP beda. Kalau misalnya kode A itu untuk surat yang dikeluarkan kesekretariatan. Nah, seperti surat permohonan atau surat yang memang ditujukan untuk ke administrasi, ya kan? Terus kalau kode B itu dia ditujukan untuk bendahara, dalam arti kayak laporan keuangan. Kalau A ini untuk administrasi, kalau yang B ini untuk keuangan, sedangkan untuk C ini surat khusus. Lah, surat khusus ini, C ini bisa diganti dengan SK atau surat instruksi pimpinan pusat, ada surat instruksi pimpinan wilayah, dan surat instruksi atau yang ini termasuk ke dalam surat khusus. Lah, untuk isi dari surat khusus sendiri itu hampir sama seperti CBP. Terus untuk yang 864 ini, kalau yang 8466 ini termasuk ke dalam tahun lahir. Kalau 84 ini tahun lahirnya hijriahnya dari KPP. Nah, ini ada tahun lahir dari KPP. 84 ini hijriah, 64 ini Masehi. Terus untuk 9 ini termasuk ke dalam 3 ini termasuk ke dalam kepengurusan. Periode pengurusan. Berarti ini kan masuk ke dalam tingkat periode kepengurusan 3. Kalau misalnya DKC kepengurusan ke-3, berarti 011 DKC
garing A garing 8464 garing 2 garing lah untuk yang Romawi 5 ini dari pembuatan surat. Dari bulan pembuatan surat. Kemudian 2 angka terakhir itu tahun dari pembuatan surat gitu. Ini contoh ya. Terus ada lampiran. Kalau memang lampirannya itu ada tembusan, berarti ditulis 1 atau berapa. Terus hal ini terkait dengan apa tujuan surat ini. Kayak misalnya di sini kan ada permohonan rekomendasi kegiatan. Lah C ini juga bisa diganti dengan kode C bisa diganti dengan surat rekomendasi kegiatan atau surat SR gitu. Lah, selain itu juga ada ini contoh surat yang lain dari surat permohonan sertifikat. Nah, surat permohonan sertifikat di Pratama dia menggunakan kode A. Karena apa? Dia termasuk ke dalam administrasi. Gitu. Nah, terus masuk ke dalam bentar. Nah, ini ya. Ya kan kode A. Ini masuk ke surat sekretariatan, ya kan? Permohonan di Pratama. Terus masuk ke isi surat. Kepada yang terhormatnya kan dia kepada Komandan DKC KPP IPPNU. Berarti dia sertifikatnya kemana? Ke DKC, karena kan ini DKKS. Terus untuk isinya sama, bagiannya tetap ada Bismillahirrahmanirrahim ini. Terus ke isinya juga sama. Ini masuk ke dalam surat umum ya. Terus akhirnya untuk yang terakhir ada di ini. Untuk tanggal sama seperti CBP. Ini juga. Terus untuk yang bawah ada kop bawah. Nah, dia tanda tangan mengetahuinya itu harus ketua IPPNU yang setingkat. Kalau misalnya DKKS berarti ketua IPPNU DKKS. Kalau misalnya yang membuat DKAC berarti ketua IPPNU DKAC gitu. Nah, untuk stempel nanti harus mengena antara komandan KPP dengan sekretaris. Jadi posisi stempel nanti di sini. Nah, di sini posisi stempel. Terus ada memang di sini perbedaan kalau surat khusus atau surat umum ada perbedaan. Umum sama kayak CCBP. Kayak gini, kalau misalnya surat khusus juga sama. Dia nanti posisi nomor suratnya juga di tengah. Cuma yang membedakan antara CBP sama KPP itu di nomor surat. Kalau nomor surat di kodenya itu A itu kita ke sekretariatan atau administrasinya gitu. Kayak misalnya permohonan sertifikat, permohonan pemateri itu pakai kode A. Lah terus kalau misalnya berkaitan dengan bendahara, biasanya laporan keuangan atau misalnya permohonan dana itu menggunakan kode B. Lah terus untuk surat-surat khusus itu kode C. Lah kode C ini bisa diganti dengan SK atau surat instruksi seperti kode ini. Nah, terus untuk bentar ya.
Nah, oh ini materi diklat, bentar. Nah, kita balik ke isi juga ya. Kalau isi surat juga kayak gini, tapi ada perbedaan. Kalau misalnya ini kan yang terhormat ketua tembusannya kan nanti yang terhormat ketua PAC, PPNU Bandar. Tapi kenapa tembusannya ke sini? Karena memang dia membutuhkan tanda tangannya ketua IPPNU gitu. Jadi semua surat dari KPP itu harus diketahui oleh ketua IPPNU. Tapi untuk struktural surat kayak isi itu sama kayak di CBP. Kayak surat khusus tadi itu memang seperti di CBP untuk isi suratnya. Cuma yang membedakan itu di kop surat sama di nomor surat. Kalau kop suratnya itu dikirim untuk lambang KPP tapi nggak ada untuk lambang IPPNU-nya. Terus ini ada Dewan Koordinator Komisariat Sekolah. Dia pakai setingkatnya apa? Kalau misalnya di KC berarti Dewan Koordinasi Cabang Korps Pelajar Putri. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kota Pasuruan. Ya, ini alamatnya ini menggunakan alamat dari sekretariatan IPPNU. Nah, kalau misalnya di PCNU berarti di PCNU. Untuk nomor telepon sendiri itu di sekretaris gitu. Lah, untuk tanda tangannya sendiri itu tetap ada di sebelah kiri ini ada komandan KPP, terus sebelah kanan itu ada di sekretaris KPP. Nah, tak ingatkan lagi kalau semisalnya seluruh surat yang keluar dari KPP itu atas pengetahuan dari ketua IPPNU. Nah, untuk dalam segi itu kalau misalnya kita dari surat DKC atau surat KPP ke surat IPPNU. Itu seperti surat kuasa, surat mandat itu internal dari KPP. Terus kalau bahas sertifikat ya. Bahas sertifikat juga ada surat permohonan dari sertifikat. Nah, kayak kalau misalnya surat permohonan dari sertifikat itu nanti nanti tembusannya langsung ke DKC karena memang yang menguruskan sertifikat itu DKC. Lah, tapi nanti tembusannya itu ke koordinator DKAC gitu. Jadi tetap yang mengeluarkan sertifikat itu DKC kalau misalnya ya DKR yang membuat diklatama. Berarti nanti surat permohonannya ke siapa? Komandan DKC. Nah, tembusannya siapa? Komandan DKAC-nya gitu. Nah, untuk yang mengetahuinya siapa? Tetap ketua IPPNU ranting gitu. Kalau misalnya membuat diklatamanya itu ranting. Lah, kalau semisalnya yang membuat itu DKAC berarti nggak usah tembusan, berarti langsung DKC gitu. Kalau misalnya buat DKR berarti tetap ada tembusannya ke siapa? DKAC gitu. Lah, untuk model sertifikatnya sendiri bentar. Nah, kalau model sertifikatnya seperti ini. Ini 001 berarti
ini berarti apa? Sertifikat keberapa? Kan berarti sertifikat pertama yang dikeluarkan DKC, berarti ini yang dikeluarkan DKC, yang mengeluarkan DKC. Kalau misalnya kayak sertifikat diklatmat, berarti yang mengeluarkan atasnya gitu. Terus kode A ini dia kode administrasi. Dari kode administrasi. Terus kalau A ini administrasi, 864 ini juga tahun lahirnya KPP. Ini adalah prodarisasinya. Ke-9 berarti, terus ini 11, ini termasuk ke dalam bulan. Terus 16 ini tahun. Nah, diberikan kepada ini namanya, nama dari peserta. Namanya peserta. Terus diberikan kepada tanggal berapa? Itu pas diselenggarakannya Diklatama. Ini tanggal dikeluarkannya sertifikat dengan tanda tangan komandan, sekretaris, dan ketua IPPNU. Jadi tetap sertifikat yang membuat itu dari DKC. Nah, nanti kalau misalnya Diklatama yang membuat itu ranting atau DKC, tetap nanti permohonan sertifikat ke DKC. Gitu. Itu aja sih kalau misalnya KPP, atau perlu dibahas ini sama proposal. Ini juga ada kalau bisa kegiatan bersama ya. Kalau kegiatan bersama, kalau kop surat untuk kegiatan bersama ini ya kayak gini. Terus nomor suratnya berarti ini pakai nomor suratnya CBP ya. Itu aja sih Kak, tak kembalikan ke moderator mungkin. Kalau isi dari surat sama. Mungkin langsung saja kita masuki sesi tanya jawab. Tanya jawab aja, heeh. Izin bertanya dan ya. Boleh. Mungkin dengan kita bilang atau enggak, saya tadi habis dari belakang. Saya mau tanya, apakah font CBPKPP itu berbeda? Font dari Kan CBPKPP. surat CBP kan fontnya Arial. Kalau di KPP itu sama atau gimana? Kalau di KPP font isi surat ya? Iya. Sama pakai Arial juga sih. Bentar. Kalau misalnya KPP pakai Times New Roman, fontnya 12 untuk isinya sendiri. Tapi untuk isi dari suratnya itu sama kayak di CBP, cuma untuk font suratnya itu pakai Times New Roman ukurannya 12. Nah, terus ada perbedaan juga di kop suratnya juga. Itu sih. Ada lagi? Dan Siap. Terima kasih. Izin bertanya dan cara membuat klub surat itu gimana? iya pakai di ini pakai di header. Nah, nanti kan ada ketentuan kalau semisalnya ada ketentuan seperti di ini ya.
Bentar. Tak bagikan aja ya. Masuk. Udah masuk nggak? Bagikan layar. Ini nih, sip. Nah, bisa pakai header. Di header, kalau yang Dewan Koordinasi Komisariat yang besar itu dia menggunakan font bentar. Oh ya. Kalau oke. Lah, kalau yang tulisan Dewan Koordinasi Komisariat itu menggunakan Garamond ukuran 16. Nah, terus untuk nama kerja wilayah juga itu pakai Garamond ukuran 15. Lah, 16. Kalau yang atas sendiri Dewan Koordinasi Komisariat ini pakai ukuran 20. Lah, untuk alamatnya, alamat dari KPP sendiri itu menggunakan Times New Roman ukuran 10. Terus posisinya tuh di italic atau miring gitu, garis miring. Itu sih perbedaannya. Jadi buatnya di header. Lah, header ini tempatnya di beranda gitu. Ini nggak bisa di itu sih. Soalnya pakai iPad. Lah, ada di sini. Gitu. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi, kita kembalikan ke moderator. Oh, astagfirullahaladzim. Kita kembalikan ke moderator. Baik, jika sudah tidak ada lagi yang menanyakan, Mungkin dari KPP-nya mungkin ada yang tanya. dan siapa ini? Iliatus. Terus dan Vika masih ada. Silakan Daneli dan Vika, terutama KPP yang lainnya, karena kan Iya. ini sangat penting bagi administrasi KPP nanti. Dan mungkin ada yang tanya. Atau cukup? Mungkin next bisa itu sih, bisa bahas terkait proposal sama TOR. Nah, boleh juga itu Dan. Biar tahu sih, kalau surat-surat kan yang penting kan nomor surat.
Sebenarnya kalau nomor suratnya di KPP itu simpel sih. Sama CBP ku simpel. Cuma kalau memang nggak belajar ya nggak bisa gitu. Buat komandan-komandan yang lain, Izin bertanya dan boleh. terkait kertas yang digunakan untuk pembuatan sertifikat. Terima kasih. Untuk kertas menggunakan sertifikat itu di kertas F4 untuk ukurannya 70 gram. Sama Posisinya untuk vertikal juga ya? vertikal juga, sama vertikal. Hmm. Terus untuk yang di amplop itu sama kayak yang di kop surat. Tak kembalikan ke moderator lagi. Baik, terima kasih. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya selaku moderator berterima kasih kepada dua pemateri hebat pada malam hari ini. Dan saya berpesan kepada kalian, tetaplah belajar, dan terus belajar. Jangan merasa puas akan apa yang telah kalian dapatkan. Dikarenakan, sebelum acara malam ini kita tutup, dikarenakan tadi kita membuka dengan pembacaan doa. Sekarang kita tutup dengan pembacaan doa juga yang akan dipimpin oleh Anwar. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Komandan Anwar. War. Mungkin Komandan Anwar lagi tiduran ya. Langsung ayo Bur. Mimpin doa Bur. Baik, saya berterima kasih kepada seluruh komandan-komandan yang sudah hadir di malam hari ini. Dan saya terima kasih banyak untuk moderator yang sudah memimpin acara ini mulai awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Dan untuk pemateri, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf tidak bisa mengasih apa-apa, cuma bisa mengucapkan terima kasih, dan terima kasih. Tentunya juga kepada seluruh komandan, meskipun ada yang sudah keluar dari Kokomit ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang didapatkan oleh jenengan semua bisa bermanfaat bagi dirinya kalian dan juga pimpinan yang kalian tempati. Sebelum ditutup, marilah kita baca Alhamdulillah 3 kali untuk menunjukkan kita telah rasa syukur kita terhadap apa yang kita peroleh. Untuk baca Alhamdulillah, kita mulai di dalam hati. Dan kita tutup dengan bacaan Al-Asri 3 kali. Bacaan Al-Asri
kita mulai dalam hati. Asri sudah dibacakan, sudah prosesi tanya jawab sudah dilakukan, materi pun sudah dilakukan, pembukaan oleh sambutan oleh ketua PJ pun sudah dilakukan. Kita ketemu lagi di hari Minggu. Setiap hari Minggu nanti kita akan turun langsung ke Dewan Koordinasi Anak Cabang. Jadi tunggu kehadiran kita pengurus Dewan Koordinasi Cabang untuk menemui jenengan semua. Jadi terima kasih. Jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.